Halo, welcome back to my channel saudaraku. Kembali ke channel Rendisik, channel yang membahas apa aja yang bisa dibahas ya, sekedar buat hiburan juga sih, nggak usah diambil serius ya. Ya kalau ketemu saya berarti akan ada yang dibahas lagi, yang mungkin ya buat dengerin aja ya, buat hiburan aja, dengerin ini isi kuping juga. Tapi sebelum itu subscribe dulu bos. Tolong yuk, langganan yuk. Abis langganan nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah. Oke udah ya, lanjut ke pembahasan. Ya hari ini saya sih mau bahas ini ya, luar biasanya hidup di negara Wakanda, dimana kalau pemikiran dari negara Wakanda itu cukup berbanding terbalik dengan pemikiran negara maju. Ya beda banget ya. Kita kasih contoh satu ya, di negara Wakanda ini, yaitu tentang peradilan. Nah, peradilan yaitu di situ mengenai tentang hukum, tindak pidana ya. Tapi kita yang jelas hari ini mau bahas perhakiman. Nah ya, hakim. Bukan kadang sih, sering sih kita dengar ya, pada suatu sidang itu kita mendapatkan sesuatu yang unik, yang dimana kalau nalar orang waras atau logika orang waras itu gak masuk akal. Nah ada seperti itu ya, banyak ya. Kita ambil contoh hari ini satu aja ya, yaitu mengenai kasusnya seperti ini. Seorang tersangka koruptor, narapidana ya, udah di penjara, koruptor. Dia ini pejabat pemerintah, diberikan pengurangan hukuman oleh hakim dengan alasan berperilaku baik semasa menjabat. Ya masuk ya, tersangka koruptor, saya ulangi lagi nih, tersangka koruptor mendapat pengurangan hukuman dikarenakan atau dengan alasan selama menjabat di pemerintahan berperilaku baik. Saya ulangi lagi, terpidana koruptor mendapatkan pengurangan masa hukuman dengan alasan berperilaku baik selama menjabat di pemerintahan. Gimana, masuk akal? Masuk akal. Ini ada narapidana korupsi, terus dapat pengurangan masa hukuman, alasannya karena berperilaku baik saat menjabat dulu ya. Intinya adalah korupsi itu baik, sehingga harus diapresiasi dengan pengurangan masa hukuman. Ya logikanya seperti itu. Jadi kayaknya nih ya, kalau di negara Wakanda ini untuk tindakan korupsi itu sebuah perilaku baik menurut hakim. Nah maka dari itu pantas aja sih kalau di negeri ini, di negeri Wakanda ini ya, orang itu tidak takut untuk korupsi tuh. Karena juga hukuman mati juga untuk koruptor itu langka banget, kayak nggak ada ya di negara ini ya. Nah teman-teman, menurut teman-teman nih gimana perhakiman seperti ini, gimana ya menurutmu ya? Kalau pandangan saya sendiri ya, kalau di agama saya sendiri ya, orang yang akan diadili paling dulu itu juga salah satunya adalah hakim. Ini ya, dia diberi tanggung jawab mengadili di dunia, tapi nanti pas mati juga diadili paling dulu dan paling berat. Nah anehnya, bukan aneh sih, sayangnya perhakiman sekarang itu nggak peduli sama hal-hal yang berhubungan dengan agama.
mereka mental baja banget, urusan sama malaikat nanti bukan urusan saya, urusan sama Tuhan bukan urusan. Jadi ya gimana ya, ya itulah negeri Wakanda. Dan sebenarnya kasusnya itu nggak cuma itu aja, banyak sekali ya, cuma mungkin kita sebagai rakyat biasa ini kurang begitu mencermati hal itu, lebih suka nonton FTV gak jelas ya. Sebenarnya kalau dibilang lucu-lucuan sih daripada FTV ya lebih lucu peradilan di negara Wakanda ini tuh ya, lucu pokoknya ya. Kalau saya sih pengennya teman-teman sebentar sebelum itu saya lihat rata-rata rakyat negara Wakanda ini ya nggak peduli dengan hal-hal dunia perpolitikan, terus apa itu yang terjadi pada atasan, padahal katanya mereka itu nggak ada imbas lah, petinggi-petinggi itu dengan kehidupan rakyat bawah itu nggak ada efeknya. Nah, mereka ngomong itu tuh dasarnya juga dari mana kan gitu, pasti ada efeknya bro, walaupun kecil ya tapi pasti berefek ya seperti inilah. Tapi ya kita nggak bisa banyak memberi imbas pada petinggi lah. Kita paling cuma bisa gibah aja sih, gibahin mereka. Dan menurut saya gibah yang tidak dosa itu ya gibahin petinggi negara Wakanda ini yang kelakuannya unik-unik ya, aneh-aneh kayak gitu. Itu nggak apa-apa daripada gibahin tetangga, saudara, itu yang dosanya pasti itu. Tapi kalau gibahin petinggi kayak enggak sih ya, karena kita gibahin itu bukan pribadinya tapi lebih ke kelakuannya. Nah ini buat teman-teman, ini kalau podcast saya ini nggak cocok buat orang-orang yang fanatik ke pihak ini atau ke pihak ini, tapi podcast saya ini cocok buat orang-orang netral yang ya sebenarnya itu nggak mau memihak siapapun gitu loh ya. Jadi kalau ada hal-hal yang menyinggung ini saya minta maaf loh ya, karena saya nggak ada niatan untuk menyinggung kalian dengan opini saya, pemikiran saya juga. Dan ini saya nggak klarifikasi dulu, saya ini nggak mencari kebenaran atau gimana, tapi ya sekedar hiburan aja, kita bahas sih kelakuan mereka. Ya siapa tahu dapat informasi, dapat ada manfaatnya, ya diambil aja lah teman. Ya oke, untuk sekarang itu aja. Makasih sudah menonton, tetap dukung terus channel saya, dan saya juga suka sih mendukung teman-teman, jadi jangan malu untuk tinggalkan komentar. Salam dari Indonesia.